Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu dan terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Sebab Engkau besar, kasih setia-Mu atas kami. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Allah dan Rajaku. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Marilah mengagungkan namanya dengan segenap hati, memuji dan bermazmur bagi kemuliaannya. Haleluya! Karena Allahmu, junjungan Abraham, yang tata rahmatnya teguh sang Raja Am, yang ajaib, yang esa, dipuji, disembah di sorga dan di dunia selamanya. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, dan sumber sukacitaku, tempat tentram. Ku tolak dunia dan harkat yang semu. Allahku harta yang bakal perisaiku. Jemaat sekalian, kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya tercermin dalam keseluruhan kehidupan kita. Demikian juga dalam hidup pernikahan. Pernikahan Kristen tidak terjadi semata-mata karena dua orang yang saling mencintai. Namun, pernikahan Kristen merupakan sebuah janji di hadapan Allah untuk hidup saling mengasihi, setia sampai maut memisahkan, sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Matius 19 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Firman Tuhan dalam Injil Matius ini menjadi dasar tema kebaktian kita hari ini, yaitu setia sampai mati. Melalui tema ini, kita akan belajar memahami konsep pernikahan Kristen dan berkomitmen untuk menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki, dan menjadi keluarga yang hidup indah di dalam ikatan kasih Tuhan.
Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dalam situasi hidup yang tidak mudah sekarang ini, kita akan sangat mudah untuk mengeluh, putus asa, dan menyalahkan segala keadaan yang terjadi. Saat ini, marilah kita mengambil kesempatan baik ini untuk memohon pengampunan Tuhan. Mari kita mengaku di hadapan-Nya atas dosa dan dengan berdoa secara pribadi. Kami datang kembali ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami, memohon pengampunan atas setiap dosa kami. Karena dalam situasi sekarang, kami lebih mudah mengeluh dan menyalahkan situasi yang ada. Kami datang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Perbarui hati kami, dan ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Bagi setiap orang yang percaya dan berpegang teguh pada perjanjian Tuhan, terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam Ulangan 7 ayat 12-13a yang demikian bunyinya. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap Engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia
hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Oh, how sweet the glorious message simple faith may claim. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. Still He loved to save the sinful, heal the sick and lame. Cheer them over, still the tempest, glory to His name. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama bersekutu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh menguatkan iman kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 31 dan 32, lalu Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat demikian dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah setia sampai mati. Bicara soal pernikahan yang setia sampai mati. Suara.com mengatakan angka perceraian di masa pandemi COVID-19 ini diprediksi meningkat. Di beberapa daerah di Indonesia, menurut data Juni-Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus dengan 80%. Ada banyak penyebab kasus perceraian meningkat. Kita juga dipertontonkan oleh banyak kasus cerai dari para selebritis. Seakan-akan masyarakat menganggap perceraian hal yang biasa, yang mungkin dulu dianggap tabu. Nah, saudara-saudara, Matius pasal 5 ayat 31-2 telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Bacaan kita Matius pasal 5 ayat 31-2 berbicara tentang pernikahan dan jangan bercerai. Orang Farisi biasa dia ingin menguji Yesus. Dan kita tahu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mengajarkan Taurat, taat dalam menjalankan ritual dan persembahan, tetapi mereka tidak melakukan atau mengamalkan dalam hidup sehari-hari. Apa yang mereka harus lakukan sebagai murid Kristus. Matius pasal 5 ayat 31-32. Ini juga bagian dari Matius 5 ayat 17-48. Yang merupakan seruan untuk hidup dengan standar etika yang lebih tinggi daripada ditetapkan dalam hukum Musa. Atau untuk hidup dengan standar etika yang lebih tinggi daripada yang dipraktekkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga kunci dari khotbah di bukit ini Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tema kita juga bicara soal bagaimana pandangan orang Yahudi sungguh-sungguh tidaklah atau tidak menganggap pernikahan sesuatu yang sakral atau yang kekal. Dan Yesus mau mencoba mengangkat setelah mereka bertanya bagaimana yang seharusnya yang Tuhan kehendaki. Jadi bacaan kita hari ini berbicara soal bagaimana Yesus memandang bagaimana menjaga pernikahan dan setia dalam pernikahan sampai mati dan tidak jatuh pada perceraian. Matius 5 ayat 31-32 kita harus membahasnya bersejalan dengan Matius 19 ayat 3-9. Nah, apa yang dikatakan Yesus tentang pernikahan dan perceraian? Matius pasal 19 ayat 3 diawali oleh pertanyaan dari orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudara-saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ingin menjebak Yesus. Untuk mencari kelemahan Yesus. Dan apapun yang dijawab oleh Yesus, ya atau tidak pasti akan disalahkan. Sebab saat itu masalah perceraian sedang serius diperdebatkan di kalangan orang-orang Yahudi, bahkan sejak zaman Musa. Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Farisi bertanya soal menceraikan dengan alasan apa saja? Pertanyaan orang Farisi tentang perceraian dilatar belakangi oleh perbedaan penafsiran. Ulangan pasal 24 tentang kalimat perbuatan tak senonoh, tak pantas. Jadi boleh diceraikan jikalau melakukan perbuatan tak senonoh dan tak pantas. Dan itu diperdebatkan sampai zaman Yesus. Di zaman Yesus ada dua golongan yang menafsirkan ayat ini.
Sehingga juga bicara soal perceraian penafsirannya. Rabi Samai pertama. Pelanggaran yang dianggap tidak senonoh adalah pelanggaran yang serius atas aturan yang berlaku dalam pernikahan. Sesuatu yang tidak sopan dan tidak senonoh hanya boleh bercerai dan menikah ulang. Bila pasangannya berzina, mau jauh, tidak senonoh. Tidak senonoh berarti berzina, artinya selingkuh secara seksual. Atau juga tidak senonoh juga bisa perempuan tidak menutupi rambutnya di depan laki-laki lain. Kita tahu budaya pada waktu itu, memang budaya orang perempuan menutupi rambutnya. Dan ketika dia menutup rambutnya, maka dianggap itu tidak sopan. Dan Rabi Samai sungguh-sungguh dia membuat aturan itu. Jadi boleh bercerai dan menikah lagi kalau pasangan itu berzina, artinya selingkuh secara seksual, atau perempuan tidak menutupi rambutnya di depan laki-laki lain. Lalu yang kedua adalah Rabi Hillel. Dia bilang apa saja bisa menjadi alasan untuk menceraikan. Sesuatu yang tidak senonoh sebagai segala pelanggaran termasuk hal yang kecil. Misalnya, kalau masakannya hangus. Kalau bicara salah. Kalau tidak mengikuti perintah suami. Jadi alasan apa saja bisa dibuat oleh kaum laki-laki untuk dapat menceraikan perempuan. Anda tahu mana yang banyak pengikutnya? Tahu kan? Karena semua orang kepengen seperti pengikut Rabi Hillel. Pokoknya apa saja boleh. Dengan alasan apa saja menceraikan pasangannya atau istrinya. Dan betul, pengikut Rabi Hillel itu paling banyak di antara yang lain. Nah, saudara-saudara, apa jawaban Yesus ketika orang Farisi menanyakan apakah seseorang diperkenankan menceraikan istrinya? Pendapat Yesus bukan kedua-duanya. Pendapat Yesus tidak seperti pendapat Samai dan juga Hillel. Yesus menjawab mereka sesuai dengan Alkitab. Yesus jauh lebih ketat daripada Syamai dan Hillel. Dia mengacu kepada firman Tuhan. Yesus mengatakan dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6 bahwa pernikahan itu kekal. Dalam Ulangan 24 ayat 1, Matius 5 ayat 31 sampai 32, memang ada konsep orang-orang Yahudi, pernikahan mereka berakhir ketika surat cerai itu diberikan. Jadi cerai bergantung surat itu diberikan. Bagi Yesus pernikahan itu sangat permanen, sangat kekal sampai kematian. Jika diperhatikan Ulangan 24 ayat 1, Musa tidak pernah menyetujui perceraian. Perceraian diberikan lebih karena ketegaran hati manusia. Hati orang-orang Israel itu. Perceraian diberikan lebih karena ketegaran hati mereka dan bukan pilihan pertama untuk melegalkan perceraian. Tapi kalau sampai ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, harus ada surat cerai biar pihak perempuannya tidak dirugikan. Sebab kalau sudah bercerai, maka perempuan itu akan keluar dari keluarga besar suaminya dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak bisa bekerja, dipandang sebelah mata, nggak ada statusnya, akan digantung begitu saja. Bagaimana dia mencari nafkah? Jadi Tuhan sebenarnya bicara soal pernikahan itu kekal, permanen sampai kematian. Dan jika kita membaca Matius 5:32, Yesus mau mengatakan pernikahan tidak berakhir dengan surat cerai. Walaupun suaminya sudah menceraikan istrinya dan memberi surat cerai, tetapi tidak sah di mata Yesus. Buktinya perempuan itu jika menikah ia berzina dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain itu juga berzina. Jadi pernikahannya belum berakhir.
dengan pihak yang pertama walaupun ada surat cerai. Jadi pernikahan bersifat kekal atau permanen. Dan kembali Yesus menjelaskan lagi dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6 tentang pernikahan yang permanen ini. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging berarti mengacu pada peristiwa ketika Allah menciptakan Hawa dari rusuk Adam. Adam dan Hawa adalah satu bagian, satu kesatuan, bukan dua tetapi satu. Satu dalam seluruh aspek kehidupan. Dan Allah sendiri menyatakan rencananya dalam kesatuan itu. Allah lah yang mengambil rusuk itu. Jadi sungguh-sungguh satu kesatuan. Satu daging itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Satu daging juga berarti kata satu artinya utama. Jadi pernikahan sebesar apapun masalah dan problemnya akan diselamatkan selama istri menjadikan suami yang utama. Yang utama di antara laki-laki yang lain. Dan suami menjadikan istrinya yang utama dari antara wanita-wanita lain. Jadi jelas, Yesus mengatakan pernikahan terdiri dari seorang wanita dan seorang pria. Dan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan istrinya bersatu dengan istrinya. Artinya pernikahan itu bersifat eksklusif dan tetap. Sehingga Yesus mengatakan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi bagi Yesus jelas sifat pernikahan kekal. Sesuatu yang tidak mungkin diakhiri atau diubah sampai kematian. Kesatuan pernikahan seumur hidup, hanya kematian yang membawa pemisahan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga pernikahan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ketika sudah menikah, kita harus sungguh-sungguh menjaganya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita ingin memutuskan menikah. Dan melalui Injil hari ini Yesus menegaskan ciri hakikat pernikahan adalah kesatuan, unitas. Dan tidak dapat dipisahkan. Indissolubilitas. Jadi pernikahan itu sifatnya kekal. Itu sebabnya kehidupan keluarga adalah tanggung jawab bersama suami istri untuk selama-lamanya. Di pundak suami dan istri bersama-sama memikul baik ringan maupun berat pergumulan. Bersama-sama menjalani masa gembira dan masa menyedihkan, berjalan bersama kala gelap dan terang. Jadi saudara-saudara, dalam pernikahan kita harus setia sampai mati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan pada hari ini bagaimana kami bisa menjaga pernikahan kami jauh dari perceraian. Biar Tuhan menolong kami sebagai suami istri, bersama-sama kami dapat melayani keluarga, menjaga keluarga dalam keutuhan sampai kematian memisahkan kami. Tuhan berkati seluruh rumah tangga jemaat-Mu untuk dapat menjaga rumah tangganya dalam terang firman Tuhan, memberikan kepada mereka hikmat sebagai suami istri, hikmat dan bijak untuk masing-masing dapat dengan bijaksana menjaga pernikahan itu. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, karena Kau memimpin pemerintah kami di tengah-tengah mereka menghadapi situasi pandemi COVID. Ada banyak pergumulan, tantangan dihadapi oleh pemimpin bangsa kami. Biar hikmat Tuhan menolong mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di tempat kami. Biar Tuhan semakin hari pandemi COVID ini boleh semakin menurun kasusnya, dan sehingga banyak pemulihan terjadi, dan perlahan-lahan bangsa kami bisa keluar dari pandemi COVID ini. Tuhan berkati gereja-Mu GKI Gading Serpong, biar dapat berperan serta di tengah-tengah situasi seperti ini. Biar gereja kami boleh ambil bagian bersama-sama menolong pemerintah lewat apapun yang dikerjakan oleh gereja kami. Untuk tim COVID-19, Kau memberkati mereka di tengah-tengah tugas panggilannya. Tuhan memberkati apapun yang boleh kami kerjakan untuk pelayanan bagi saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan COVID-19 maupun di dalam kehidupan masyarakat yang berdampak karena COVID ini. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami juga diberikan guru-guru sekolah minggu. Biar Kau memberkati para guru-guru sekolah minggu kami, berikan hikmat dan bijak pada mereka sehingga mereka dapat mengajar, dapat mentransfer nilai-nilai kekristenan melalui kehidupan mereka dan juga melalui apa yang mereka ajarkan dengan seluruh kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami. Kau memberkati keluarga kami, menjaga keluarga kami dengan kasih dan anugerah Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, berkati dalam nafkah dan rezeki, dan berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, yang harus masih dirawat, Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Jaga dan lindungi kami, hibur dan kuatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam segala kondisi dan situasi yang tidak mudah sekarang ini, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita atas segala kasih dan anugerah-Nya, dengan memberikan persembahan dan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan QR Code yang tertera di layar ini. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dalam bentuk tunai di dalam amplop, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan di Sekretariat Gereja, Gedung Gria Anugerah lantai 3, pada jam kantor sebagai berikut. Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 16 WIB. Sabtu dan Minggu, pukul 8 sampai dengan 12 WIB.
Mari kita menaikkan doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, di tengah-tengah kebaktian virtual ini, tapi Engkau terus mengingatkan kami, tetap bersyukur dengan situasi yang kami jalani. Dengan juga di saat ini, kami mempersembahkan apa yang telah kami persiapkan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan apa yang sudah kami kumpulkan dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kiranya Engkau mengajarkan kepada kami, kiranya perbuatan kami yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, seluruh jiwa raga kami. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan dengan permohonan persembahan kami ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan doa permohonan ini. Amin. Pernikahan adalah sebuah ikatan janji kepada Allah, dan Allah telah menyatukan sehingga bukan lagi dua, melainkan satu di dalam ikatan kasih Tuhan. Marilah terus saling setia memelihara ikatan kasih Tuhan yang telah mempersatukan untuk menjadi keluarga yang hidup, berkenan di hadapan-Nya. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu, bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah besar kuasa-Nya. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.